Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi kepada kalian tentang hasil uji coba saya ataupun uji eksperimen saya tentang sebuah BMS dari bekas handphone. Ini adalah BMS bekas tab ya, yang mana BMS ini telah kita ketahui berfungsi sebagai pelindung dari baterai kita. BMS ini melindungi dari baterai kita dari overcharging dan over discharging. Ini tentunya dan over current. Apabila ada konsleting, maka dia akan off. Sekarang coba kita lihat saja bahwa BMS ini mempunyai auto protect ketika baterai telah penuh dan akan melakukan discharging ketika baterai sudah mencapai di tegangan 2,5 sampai 2,4. Sekarang langsung kita tes dan uji coba saja kawan. Bagaimana cara kerja BMS ini untuk melindungi baterai kita dan apakah bisa BMS ini kita gunakan untuk mencharger baterai-baterai yang lainnya. Simak videonya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke kawan, telah kita ketahui bahwa IC yang mempunyai peran untuk membaca keadaan baterai itu adalah IC yang mempunyai nama DW01A. Demikian ya sahabatku, sekarang kita akan melakukan uji dari BMS yang kecil simple ini. Dia hanya terdiri dari satu IC DW01 dan mempunyai satu buah MOSFET 8205. Oke kawanku, untuk menguji dari BMS ini apakah ia masih bekerja dengan baik ataupun sudah rusak. Sekarang kita coba saja colokan dengan menggunakan sebuah power supply yang kita set di 4,1 4,2 yang kita hubungkan di baterai plus dan baterai min. Kemudian untuk outputnya, output dari P plus dan P min itu kita hubungkan ke multimeter. Jadi kita bisa melihat outputnya waktu dia over discharging dan overcharging. Demikian kawan. Sekarang saya hubungkan, ini adalah pencapit dari multi tester saya. Oke, jika sudah selesai, outputnya dari BMS ini terbaca 4 volt dan kemudian 1 voltmeter digital lagi saya capitkan ke seolah-olah ada pengisian baterai. Ini multimeter ini di samping kiri sudah terbaca di 3,8 dan outputnya di sebelah kanan sudah nampak di 4,2. Sekarang coba saya naikkan tegangannya. Iya, di 4,3 dia sudah mulai tidak mau menaik lagi. Kalian perhatikan voltmeter yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri bahwa tegangan di multimeter di sebelah kanan tetap di 4,14 sedangkan voltmeter yang di sebelah kiri masih berada di 4,3. Ini menandakan bahwa overchargingnya masih berjalan dengan baik. Dan ini sesuai dengan datasheet dari DW01A bahwa overcharger deteksinya itu voltasenya di 4,3. Kemudian kita akan melakukan tes over discharging. Saat penggunaan baterai, apakah BMS ini akan men-cut off dari tegangan dari baterai ini? Sekarang kita lihat saja dan akan saya perlambat agar lebih jelas lagi kawan. Oke, di tegangan 2,4 dia sudah mulai meng-cut off dari baterai ini. Artinya proses discharging dari BMS ini masih baik. Kalian perhatikan saja bahwa voltmeter yang 2,30 itu adalah sumber dari baterai sedangkan outputnya sudah 0. Dan proses discharging ini agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat dari datasheetnya, over discharging detectionnya itu ada di 2,5 dan voltmeter saya menunjukkan di 2,4. Anggap saja bahwa voltmeter digital saya yang kurang bagus. Terus selanjutnya, setelah proses discharging, kita akan mengukur di tegangan berapa dia akan kembali membuka MOSFET-nya. Ini yang dinamakan over discharging release voltage. Kalau menurut dataset, dia akan terbuka kembali di tegangan 2,9. Setelah membaca tegangan 2,9, maka BMS ini akan mengeluarkan tegangan kembali. Sekarang kita lihat saja di voltmeter digital ini, di tegangan berapa dia akan mengeluarkan tegangan. Ya, di tegangan 2,9 kawan. Demikianlah ya proses cek tegangan dari BMS ini. Kemudian kalau kita lihat dari datasheetnya bahwa overcharger release voltage-nya itu sebenarnya ada di 4,1.
Jadi BMS telah menyatakan ada arus yang overcharger itu di tegangan 4,1. Ia sudah mulai menyatakan bahwa ada keadaan yang overcharger. Ini sesuai dengan saat saya pengetesan baterai ini sebenarnya di tegangan 4,1 dan 4,2. Kalau multimeter saya ini 4,2 ya. Ya, kalian lihat 4,2 saja dia sudah tegangannya sudah, outputnya sudah mengecil itu. Anggap saja multi saya kurang yang baik ya. Dan di tegangan 4,3 bahwa BMS ini benar-benar men-cut off dari proses pengisian sebuah baterai. Demikian kawanku tentang BMS yang saya uji coba. Oke, untuk selanjutnya saya coba untuk mengukur tegangan dari DW01A ini yang merupakan tegangan pemicu sumber dari gate dari MOSFET-nya, yaitu over discharging dan overcharging. Ini terdapat di pin 1 di pin 3. Oke, langsung kita solder saja kawan. Saya beri ya sebuah kabel yang mana ini adalah terdapat di pin 1 untuk over dischargingnya, kemudian untuk overcharging itu terdapat di pin 3. Oke, setelah saya solder kemudian saya hubungkan ke multidigital ini, yang mana multidigital ini mengukur tegangan output dari DW01A. Kemudian saya adjust power supply yang sebagai baterai, seolah-olah ini baterai. Kita lihat, saya coba naikkan tegangannya. Iya, di tegangan 4,1 atau 4,2 di rentang tegangan seperti itulah ya. Maka DW01A pada pin 3 itu tidak mengeluarkan tegangan. Ini terbukti dengan multidigital yang menunjukkan angka 0 volt. Sedangkan untuk over dischargernya masih tetap terbuka. Oke, sekarang kita coba lihat skematiknya. Di dalam keadaan tegangan 3,9 maka MOSFET ini akan terbuka kedua-duanya. Sehingga proses penchargeran itu akan masuk sampai ke baterai karena MOSFET-nya terbuka. Kemudian setelah tegangan mencapai 4,2 atau 4,1 volt, maka over discharging yang ada dari DW01 ini akan tidak mengeluarkan tegangan sehingga MOSFET akan menutup. Arus yang ada dari charger pun hanya sampai ke drain. Hanya sampai ke situ ya. Tidak akan masuk M1 pada M2 MOSFET ini akan menutup. Demikian ya sahabatku, maka listrik harus pengecasan sampai di situ saja. Kemudian saya akan melakukan over discharging ya, tegangan paling bawah. Yang mana tegangan paling bawah tadi setelah kita catat itu terdapat di tegangan 2,5 sampai 2,4. Ya. Oke, setelah kita tes ya rupanya tegangannya tidak ada yang keluar. Bahkan di pin 1 itu mengeluarkan tegangan plus, sehingga akan tetap terbuka ya. Kalau kita lihat dari skematiknya seperti ini kawan. Apabila tegangan di baterai sudah terbaca di 2,5 sampai 2,4, maka over discharging ini akan tidak mengeluarkan tegangan. Sehingga tegangan baterai hanya sampai pada the short yang ada pada MOSFET ini. Sehingga tegangan dari baterai itu tidak akan keluar. Dan pada tegangan OC, nah itu tegangannya masih ada. Maka dari itu kan tadi berubah tuh, dari gate-nya berubah menjadi min. Karena mengapa min? Karena probe saya yang ada di situ adalah plus. Lanjut ke over discharger release voltage. Ya, di tegangan 2,8 sampai 2,9 MOSFET ini telah aktif kembali. Karena DW01A telah mengeluarkan tegangannya kembali. Apabila baterai telah mencapai tegangan pengisian di 2,9 volt, maka MOSFET ini akan aktif kembali ya. Baik itu OC maupun DOD-nya, over discharger maupun over discharging. Demikian ya sahabatku untuk proses pengisian BMS ini. Yang terakhir adalah langkah untuk uji short circuit. Sekarang saya coba konsletkan. Ya, kedua MOSFET ini tidak mengeluarkan tegangan, jadi malah menutup semuanya. Ketika coba saya lepaskan, maka tegangannya akan kembali keluar. Inilah fungsi dari DW01A. Apabila tegangan baterai terbaca short antara baterai plus ini, maka antara over discharging itu tertutup dan overcharger itu akan tertutup. Kalau kita lihat dari skematiknya, output dari overcharger dan over discharger itu rentangnya dari 0,3
sampai plus 0,3 ya. Demikianlah untuk tes-tes kita kali ini. Demikian kawan video saya tentang uji-uji coba kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Ini demi kemajuan kita bersama. Semoga kalian selalu sehat. Saya Urus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.